Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd, faqad qala azza min qail fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Shadaqallahul adzim. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan taubat. Ramadan syahrut taubah. Ramadan adalah bulan bertaubat. Kenapa bulan Ramadan adalah bulan bertaubat? Sebab sadar atau tidak sadar jamaah sekalian, puasa Ramadan yang kita lakukan, ibadah tarawih yang kita lakukan, dan amal-amal soleh yang lain yang kita lakukan di bulan Ramadan hanya sekedar menggugurkan dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa besar yang kita lakukan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertaubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya sampai ke dalam hadisnya, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir, muttafaqun alaihi. Salat yang 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat yang lain, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, akan menjadi pelebur-pelebur dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Idaj tunibatil kabair, jika dosa-dosa besar itu dijauhi oleh orang yang bersangkutan. Artinya apa? Bahwa dosa yang kita lakukan dari antara zuhur kemudian sampai asar, dari asar sampai maghrib, maka dosa yang kita lakukan antara zuhur sampai asar akan dihapuskan dengan sholat asar kita. Dari asar sampai maghrib akan dihapuskan sholat maghrib kita. Dari subuh sampai zuhur akan dihapuskan dengan sholat zuhur kita. Tetapi ini adalah semuanya dosa-dosa kecil. Demikian pula dosa yang kita lakukan dari Jumat yang sekarang ini sampai Jumat yang akan datang, maka akan dihapuskan oleh Jumat yang akan datang. Tapi itu adalah hanya dosa-dosa kecil. Termasuk dosa yang kita lakukan di bulan Syawal yang kemarin sampai bulan Syaban sekarang ini, ya tidak akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa besar mau tidak mau kita harus bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan dalam ayat yang saya sampaikan tadi, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, jika kalian semua menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dosa-dosa itu nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke tempat masuk yang mulia, yang tidak lain adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tegaskan kepada kita bahwa jika dosa-dosa besar itu kita jauhi, maka otomatis dosa-dosa kecil yang kita lakukan ya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara Allah mengampuninya? Dengan cara puasa yang kita lakukan, dengan cara sholat yang kita lakukan, dengan cara wudhu yang kita lakukan. Bahkan dalam hadis Muslim dikatakan, idza tawaddo'al abdu al muslim fa ghassala wajhahu kharaja min wajhihi yahdunubuhu. Jika seorang muslim berwudu ya kemudian dia membasuh mukanya, maka akan keluar dari mukanya dosa-dosa yang dilakukan, ya termasuk ya dosa itu ya keluar bersamaan dengan tetesan air wudu yang digunakan. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu sekalian, semoga dimuliakan Allah. Pengertian dosa besar dan dosa kecil itu seperti apa? Bahwa dosa besar itu adalah dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadisnya, diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh bahwa yang namanya berzina dosa besar karena ada ancamannya ya di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zanatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini ditujukan kepada ya anak-anak yang masih bujang kemudian mereka berzina, maka pelakunya akan dicambuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya 100 kali cambukan.
Ya, kemudian mencuri dosa besar karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqta'u yadus sadiqi ila fi rub'i dinarin fasaida. Tidaklah tangan pencuri dipotong kecuali jika dia sudah mencuri seperempat dinar. Seperempat dinar itu nilainya seberapa? Bahwa patokan yang paling sederhana, 1 dinar itu adalah harga seekor kambing yang bisa digunakan korban pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kita asumsikan dengan harga kambing sekarang, maka 1 dinar itu ya kurang lebih antara 4 sampai 5 juta. Sehingga kalau seperempat dinarnya berapa? Seperempat dinarnya antara ya 1.250.000 sampai 1,5 juta. Kita ya anggap hitungan yang sangat longgar. Sehingga ketika ada seseorang yang sudah mencuri ya kurang lebih 1.250.000 1.500.000, ketika dia mencuri dari tempat persembunyian, dari tempat di mana seseorang menyimpan uang itu, maka tangan yang bersangkutan sudah dipotong. Inilah yang termasuk dosa besar. Dan dosa besar tentu jumlahnya sangat banyak sekali. Ya, para ulama berbeda pendapat. Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair menyebutkan bahwa jumlah dosa besar itu jumlahnya sekitar 70-an sekian. Ya, karena ya beliau mengutip hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan dosa besar itu. Sedangkan ya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya di dalam kitabnya Az-Zawajir menyebutkan bahwa jumlah dosa besar jauh lebih banyak, karena beliau menyebutkan kurang lebih sekitar 400-an. Parameter yang digunakan ya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini cukup ketat, sehingga beliau memberikan contoh ketika seorang wanita pergi ke pasar tanpa didampingin mahram, itu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dianggap sebagai dosa besar. Ya jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika ternyata memang ya puasa dan ibadah Ramadan yang lain yang kita lakukan hanya bisa menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan, karena dosa kecil itu adalah dosa yang tidak ada ancamannya, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya patokannya seperti apa? Maka ya ketika ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya menyebutkan bahwa yang namanya dosa besar, dosa kecil itu ya contohnya adalah fazinal ainaini an-nadhar, zina yang kedua mata itu adalah melihat. Maka tentu konteksnya di sini adalah bahwa contoh dosa kecil adalah ya melihat wanita yang bukan mahramnya, ini adalah dosa kecil. Dosa-dosa yang seperti inilah yang kemudian ya diampuni oleh Allah dengan puasa kita, dengan sholat kita, dan ibadah Ramadan yang lain. Akan tetapi jika sudah memasuki dosa-dosa besar, maka mau tidak mau kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, dengan taubat yang bisa dijadikan sebagai nasihat. Artinya taubat itu betul-betul memenuhi syarat dan kriteria yang disampaikan oleh para ulama. Ya, berhenti total dari perbuatan dosa itu, menyesali perbuatan itu, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu, dan kita mengganti perbuatan dosa itu dengan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Ditambah satu lagi, jika dosa besar itu kaitannya dengan manusia, satu contoh ya mungkin kita ngutang tidak bayar, atau satu contoh kita pernah mendalimi orang, kita pernah mencelakakan orang, kita pernah menyakiti orang, ini dosa-dosa besar yang terkait dengan manusia. Maka tambah satu syarat lagi, syaratnya adalah kita mesti minta istirdo, kita mesti minta ridho, ya minta maaf kepada yang bersangkutan. Sehingga kalau itu sudah kita lakukan, maka insya Allah dosa besar itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah momentum yang paling baik, bukan sekedar kita ingin menghapuskan dosa kecil yang kita lakukan selama ini, tapi dosa-dosa besar yang kita lakukan selama ini, jika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, khususnya 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan merupakan malam-malam yang mustajab, merupakan malam di mana nanti ada salah satu malam Allah Subhanahu wa taala turunkan Lailatul Qadar, maka itu adalah momentum yang terbaik, sehingga kita berusaha untuk bisa menjadikan
Ramadan ini adalah syahrut taubah, bulan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yuharhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya seorang hamba malam yuhorhir, selama nyawa belum berada di tenggorokan, selagi kita masih sehat, selagi kita masih bisa berpikir, selagi kita masih bisa hidup mandiri, tidak membutuhkan pertolongan orang lain, maka di saat itulah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai taubatnya kita seperti taubatnya Fir'aun yang di saat sedang sekarat, di saat menjelang meninggal baru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selagi memang belum hari kiamat, ya kita terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya karena ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seseorang sebelum matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, ya ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha minta petunjuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, bacaan apa, zikir apa yang mesti kita baca ketika kita berada pada 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, ketika kita ingin menjemput malam Lailatul Qadar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkaulah yang Maha memaafkan dosa hamba-hambanya. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai, ya Engkau suka memaafkan hambanya, ya fa'fu anni, maka maaf ampunilah dosa kami ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa kami. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan Ramadan ini adalah sebagai syahrut taubah, bulan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.